Dr. Kiai Haji Buhori Abdul Somad MA atau Ustadz Buhori Abdul Somad disingkat Ubas yang saat ini menjabat sebagai salah seorang Ketua Pengurus Pusat Parmusi Bidang Agama periode tahun 2023 sampai tahun 2025, adalah juga pendiri dan pimpinan Pondok Pesantren Al-Mujtama, Al-Islami, Karanganyar, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Ubas juga bekerja sebagai dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, dengan status pegawai negeri sipil berpangkat Pembina Utama Muda 4C, sejak tahun 2004 hingga sekarang. Ustadz Buhori Abdul Somad atau Ubas, menyelesaikan pendidikan dasar SD dan Madrasah Ibtidaiyah Darussalam di Mesuji, Lampung tamat tahun 1984. Lalu melanjutkan di Kuliatul Muallimin Islam KMI tingkat Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah di Gontor, Ponorogo, tamat tahun 1991. Pendidikan Strata 1 di PTDII, tamat tahun 1999. Sedangkan pendidikan S2 di Universitas Islam Negeri, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan S2 di STAI Al-Aqidah Jakarta tamat tahun 2002. Adapun pendidikan sarjana strata 3 dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tamat tahun 2010. Ubas lahir di Lampung tanggal 25 Juli tahun 1972. Memiliki banyak pengalaman organisasi kemasyarakatan diantaranya Ketua Umum PPFMA, 2019 hingga sekarang. Ketua Penasehat DPP PPMI 2018 hingga sekarang. Sedangkan di PP Parmusi sudah aktif sejak tahun 2020 menjadi Ketua Lembaga Dakwah PP Parmusi. Ubas menjadi Ketua Umum PP Bimal, Bina Muslim Global 2022 hingga sekarang. Lalu Ketua 1 Persaudaraan Alumni 212 Pusat tahun 2018 sampai tahun 2020, Ketua DPP GPMI tahun 2010 sampai tahun 2015, Ketua Umum Forum Umat Islam Bersatu Lampung 2018 hingga sekarang, dan Ketua Umum MIUMI, Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia, Lampung, 2018 hingga sekarang. Beberapa buku karya ilmiah yang sudah dihasilkan oleh Ubas, diantaranya berjudul 1. Aktualisasi Nilai-Nilai Kepemimpinan Islam Pancasila tahun 2017. 2. Pemikiran Hadith Lintas Generasi tahun 2016, dan lain-lain. Ubas juga aktif menulis di berbagai jurnal nasional seperti tulisan berjudul 1. Solusi Efektif Pencegahan Hawa Nafsu pada Kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran tahun 2022. 2. Solusi Pencegahan dan Pengobatan COVID-19, Perspektif Al-Quran tahun 2021. Sedangkan tulisan dalam jurnal internasional misalnya berjudul 1. Utilizing Zuhud Hadis for Upper Class Crime Prevention tahun 2023 di jurnal Scopus. 2. The Perspective of Ulama Daya on the Hadis About Procedure of Pre-Day Prayer in Aceh tahun 2022, dan lain-lain. Beberapa pendidikan dan latihan yang pernah diikuti Ubas diantaranya, 1. Dewan Pengawas Syariah tahun 2019, 2. Lemhanasri tahun 2020, 3. Sertifikasi Pembimbing Haji Umroh tahun 2023, 4. Sertifikasi Dai Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saya Komisi Alhamdulillah. Hari ini saya akan mewawancarai Dr. Haji Buhori Abdul Somad di Mamukin untuk hari yang ke-14. Beliau salah seorang Ketua PP Parmusi bidang agama, dan beliau adalah juga pimpinan Pondok Pesantren Al-Mujtama Al-Islami di Lampung Selatan. Assalamualaikum bagaimana pandangan Ustaz tentang program dakwah ilallah yang dicanangkan oleh Ketua PP Parmusi selama ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, program dakwah ilallah yang selama ini digagas dan dilaksanakan oleh
bayar langsung kepada menghadapi sama Islam menjadi seperti ini merupakan suatu program yang sangat memutuskan dalam rangka meningkatkan dakwah Allah. Program ini bahkan saya katakan beliau punya gagasan yang begitu memiliki lebih dari 5.000 dai-dai pelosok dan disebar di seluruh Indonesia. Bahkan diutamakan oleh beliau adalah dai pedalaman dan dai di pulau luar ya, di pulau luar. Saya melihat sosok almarhum ini langka. Beliau punya gagasan, punya ide, bukan sekedar ucapan, tapi langsung dipraktekkan dan dilaksanakan. Yang menjadi langkahnya kenapa? Beliau berjuang di Parmesi, Fikron, Wisman, Malang. Jadi dia berjuang di Parmesi itu pikiran, bahkan itu berjuang, bahkan hartanya dia korbankan untuk perjuangan. dakwah Allah itu yang langka. Coba kita lihat ormas-ormas yang ada, jarang sekali yang berjuang dengan pikiran, dengan tenaga, dengan punya istilahnya dengan jiwanya dan raganya, plus dengan harta itu jarang sekali. Tidak banyak, walaupun sudah tidak. Dan beliau salah satu menurut saya menjadi satu apa saja hambatan dan tantangan dalam menerapkan dakwah ilallah di Indonesia? Hambatan dan tantangan jelas ada, karena kita mencetak kader-kader dai pedalaman, kader dai pulau luar itu harus kita bisa melihat sikon masyarakat di tempat supaya dai-dai itu bisa beradaptasi. Nah, salah satu kalau kita berikan dan kita bimbing pada dai-dai pada jalan tentang syariat ya, karena itu satu kewajiban. Tapi bagaimana metodologi dakwah yang harus disesuaikan dengan masyarakat itu harus kita cari pada dakwah. Dai itu hakikatnya adalah mengajak, bukan itu. Dai itu membina, bukan menghina. Dai itu menjadi teladan, menjadi kedua, bukan sebaliknya. Dan harus konversasi bukan hanya cara itu dan ini lebih utama ketika kita mengajak orang dalam kebaikan, hendaknya dulu harus menjadi kedua rasa ya. Ada satu istilah ini sekarang bahasa Arab ya, orang akan meminal main al-mudaris akan meminal main. Jadi metodologi itu dalam berdakwah jauh lebih utama, lebih penting daripada materi yang akan disampaikan. Tetapi al-mudaris orang dai yang ingin menyampaikan kebenaran dengan metodologi yang bagus, orang dai ini harus lebih utama dibandingkan metode yang lebih utama. Dai-nya itu harus memberikan cerminan tauladan kedua kata laki karim. Kalau dia seorang dai juga berakhlak karimah, teladan yang baik, maka cara penyampaiannya juga harus betul-betul berfungsi karim. Tidak menghina, tidak mengecilkan, tidak merasa besar diri dan Allah. Ya, at-tariqatu alhamdulillah ada wal mudaris sangat. Jadi hambatan jelas saja karena likuli maqam maqal wa likuli maqal naqam. Setiap tempat ada pembicaraan. Setiap pembicaraan ada tempatnya. Jadi bagaimana dai itu bisa beradaptasi dengan masyarakat setempat, berbicaralah dengan bahasa mereka. Jangan memasarkan dakwah, jangan ingin cepat-cepat berhasil dalam berdakwah. Itu yang salah. Kalau ada dai pengen cepat berhasil dalam berdakwah, ujung-ujungnya putus asa, ujung-ujungnya dapat musuh. Rasulullah SAW saja berdakwah perempuan itu 23 tahun manusia Ilya, manusia bebas di dunia.
itu butuh proses. Itu kan sunatullah dalam berdakwah. Sunatullah dalam berdakwah itu harus proses, itu butuh keikhlasan, butuh kesabaran, butuh keistiqomahan. Kalau ingin cepat-cepat berdakwah kayak membalikkan hati tangan berhasil, itu namanya tidak sunatullah. Bagaimana komentar tentang upaya mewujudkan dai desa Madani sebagaimana hasil Jambore Nasional di Desa Madani 2023? Jadi program kita akan mencetak kader-kader dai desa Madani itu satu program yang luar biasa. Bagaimana aplikasinya? Maka mau tidak mau program yang sudah digagas oleh almarhum Allah yarhamhu, guru kita, panutan kita, Berangkat Haji Usama Islam Konsorsium ini harus diikuti oleh penerus-penerus orang. Nah, untuk melahirkan dai-dai desa Madani ini, maka mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, kita betul-betul harus berjibaku melaksanakan pelatihan-pelatihan atau daurah dai desa Madani ini perlu kita jalankan, karena tanpa daurah akan mungkin terjadi miskomunikasi antara dai dengan matkulnya atau dengan penduduk tempat. Tapi dengan adanya daurah, pelatihan yang kita berikan pembekalan pada dai, insya Allah kita akan bisa memberikan satu wawasan yang baik, wawasan yang bisa diterima di masyarakat. Jadi mau tidak mau untuk melahirkan dai desa Madani, kita harus sering-sering adakan daurah dai di setiap daerah masing-masing. Bagaimana pandangan Ustaz tentang masa depan Parmusi sepeninggalnya ketua kita Pak Usama Islam di masa yang akan datang? Parmusi ini satu ormas dakwah yang besar, yang tua. Jelas juga banyak kader-kadernya di seluruh Indonesia ya, kader-kadernya bukan Indonesia. Hanya memang itu konsolidasi. Pasca ditinggalkan almarhum, kita harus lebih banyak lagi konsolidasi untuk meneruskan perjuangan almarhum. Saya yakin Parmusi tetap jaya, tetap bangkit, karena kader-kader di Parmusi ini rata-rata kader-kader yang profesional, kader yang mumpuni, baik dari sisi pemahaman keagamaan maupun dari sisi pemahaman organisasi. Hanya kita butuh rekrutmen kembali dai-dai, kader-kader yang sudah berserakan ini. Artinya menyatukan dai, konsolidasi pengurus-pengurus kita yang lama, berkolaborasi dengan pengurus yang baru, yang muda-muda, insya Allah menjadi kekuatan untuk masa depan Parmusi. Insya Allah. Dan saya yakin Parmusi tetap akan maju dan besar. Apa sisi positif kerjasama yang sudah dijalin Parmusi dengan pihak kepolisian? Oh ya, jadi Parmusi banyak sekali melalui almarhum kerjasama dengan instansi-instansi terkait, terutama ada kerjasama dengan Polri ya. Dalam hal ini Pak Polri, baik pada masanya Jenderal Tito maupun Jenderal Sigit ini kita kerjasama. Saya lihat di sana banyak sekali manfaat positifnya, karena ketum kita Allah yarhamhu itu bukan tipe mementingkan kepentingan pribadi. Jadi kerjasama itu betul-betul kerjasama mementingkan ormas dan kepentingan yang lebih luas, yaitu para dai. Sehingga ketika ada kerjasama dengan Polri, instansi Polri, dalam hal ini Pak Kapolri, waktu zamannya Tito juga zamannya Jenderal Sigit, manfaatnya luar biasa. Pertama, Parmusi bisa melindungi dari sisi hukum pemahaman tentang hukum positif Indonesia dengan pemahaman yang diberikan oleh instansi-instansi terkait dari kepolisian, bagaimana pemahaman tentang hukum positif di Indonesia ya. Mereka berikan
dalam berdakwah. Karena dakwanya dakwah wasatiyah, kader-kader dai-nya sudah diketahui tentang pemahaman dakwah, bagaimana dakwah wasatiyah, kemudian dijalin komunikasi dengan kerjasama dengan Polri, alhamdulillah berjalan dengan baik, tidak ada hambatan yang signifikan dalam berdakwah. Nah, saran saya sampai kapanpun juga kerjasama ini terus dijalin. Seandainya nanti ada terpilih ketua umum yang baru, kita lanjutkan kerjasama dengan instansi polisi ini, Polri ini ya, harus dilakukan. Banyak sekali manfaatnya. Salah satu contoh ketika kita Jambore Nasional kemarin, kontribusi Polri dalam hal ini Jenderal Sigit sebagai Kapolri luar biasa, kontribusinya membantu Parmusi ya, sehingga terlaksananya Jambore Nasional Dai Parmusi 5.300 Dai. Ketika itu saya juga menjadi ketua SC-nya, ya. Luar biasa. Jazakallah. Terima kasih saya ucapkan ke instansi Polri, khususnya Pak Polri Jenderal Sigit ya. Bagi Jambore Nasional juga dibuka oleh Presiden kita Joko Widodo, dihadiri menteri terkait ya, menteri koperasi juga hadir, PMK ya, hadir dan sekali. Hebatnya ketum kita tidak menanda ya. Itu hebatnya, dia punya pendirian. Kerjasama itu memang kerjasama untuk kepentingan dakwah, bukan kepentingan pribadinya atau keluarganya. Itu yang luar biasa kita. Nah ini Pak, bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap oknum yang intoleran terhadap Islam? Sebetulnya bukan saja di Indonesia, di mana-mana, karena ini kita bicara Indonesia, kalau ada oknum intoleran terhadap sesama Muslim atau sesama ormas atau di luar Muslim, seharusnya sadar bahwa kita ini ada namanya ukhuwah Islamiyah, ada namanya ukhuwah basyariah, ada namanya ukhuwah wataniyah. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sama Islam, yang perlu kita mengkriminalisasi salah satu ormas atau salah satu dai, karena kita satu ikatan, kita persaudaraan kita ikatan akidah, bukan ikatan ormas. Persaudaraan dalam Islam itu adalah ikatannya ikatan akidah. Ketika dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, apapun background ormasnya, apapun background pendidikannya, kita bersaudara karena ikatan kita ikatan akidah. Kemudian ukhuwah basyariah, persaudaraan bersama manusia. Kita ini punya hati nurani, ada rasa kemanusiaan, manusiawi lah ya, rasa kemanusiaan harus kita lanjutkan. Tidak boleh kita mengkriminalisasi orang lain. Hukum ada, kalau toh ada yang salah, sampai pada hukum yang berbeda. Ada namanya ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama negara, sesama anak bangsa. Background ormas boleh berbeda, prinsip dakwah boleh berbeda, tapi kita ini satu bangsa, anak bangsa, sama. Kita ini bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, tidak bersatu. Ambil persamaan, tinggalkan perbedaan. Jangan karena berbeda sedikit membuat kita berkecau kesalahan. Jadi kalau istilahnya begini, mencari musuh itu gampang, tidak. Tapi mencari saudara itu yang susah. Kalau ada istilah satu musuh terlalu banyak, 1000 saudara terlalu sedikit. Dan hakikat manusia itu makhluk sosial, makhluk berinteraksi satu sama lain, artinya harus mencari saudara sebanyak mungkin. Ini Pak, tentang pondok pesantren ini Pak. Apa sebagai pimpinan pondok pesantren Al-Mujtama Al-Islami di Lampung, apa saja Pak Ustadz yang kontribusinya sudah diberikan kepada masyarakat? Silakan Pak. Saya sebagai pendiri dan pimpinan Pondok Pesantren Al-Mujtama
pondok ini sudah saya terapkan, saya niatkan wakaf. Maka saya pribadi tidak mengurus keuangan, semua diurus oleh santri. Yang mungkin langka di pondok-pondok lain, saya sebagai pimpinan ketika saya ingin uang dalam konteks kegiatan pondok, ketika itu tidak ada porsinya, maka bagian administrasi boleh menolak. Nggak ada namanya pimpinan pondok ditolak oleh santri. Karena saya bilang begini, uang yang ada di pondok itu milik santri dan milik pondok, bukan milik pimpinan pondok. Ketika itu porsi tidak ada untuk kegiatan pimpinan pondok dalam rangka membesarkan pondok, dan ini memang khusus untuk santri sehari-hari, untuk makan santri, bilang nggak ada. Jadi saya sering ditolak oleh bagian administrasi. Mohon maaf, saya duitnya nggak ada. Maka kegiatan saya kalau keluar kota, kemana-mana, lebih banyak pribadi. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan Allah jaga saya tidak hidup dari pondok, tidak mengambil sepeser pun uang pondok untuk kehidupan saya dan keluarga. Saya larang, bahkan beras pun saya larang mengambil beras dari pondok. Karena pondok ini ladang beramal dan berjuang. Ketua Umum PP Parmusi Pak Usama Isam beberapa waktu yang lalu sebelum masuk itu mengatakan bahwa Ustadz Dr. Haji Fahri Abdul Somad termasuk salah seorang yang disebut-sebut oleh beliau yang layak untuk memimpin organisasi Parmusi di tingkat pusat. Bagaimana pendapatnya? Baik, ini pertanyaannya luar biasa. Memang saya mungkin sangat bersyukur kenal dengan almarhum. Banyak ilmu yang saya dapatkan dengan almarhum Haji Usama Isam. Beliau menghormati anak muda. Beliau juga tidak segan-segan berinteraksi langsung, bahkan saya sering tidur di tempat beliau, sering banget saya tidur dengan beliau, bahkan beliau sering juga curhat dengan saya. Ketika bicara pemimpin Parmusi masa depan, beliau pun pernah mengatakan antum kader potensial untuk memimpin Parmusi ke depan. Cuma saya selalu katakan, antum di Parmusi ini masih banyak senior dan mereka orang-orang yang mampu semua memimpin Parmusi. Bukan kami itu. Dan saya sangat yakin guru-guru saya, senior-senior saya yang di Parmusi lebih tepat dan lebih mumpuni memimpin Parmusi. Dia bilang, antum muda yang punya potensial, punya pengalaman, sangat layak sekali. Kalau layak, saya bilang semua yang ada di Parmusi layak semua untuk memimpin Parmusi. Saya sampaikan, hanya buat anak pribadi akan selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Apapun keputusan dari pengurus, bismillah. Tapi kalau bisa mengatakan bahwa senior yang lebih utama, saya lebih mementingkan senioritas. Guru-guru saya, sana ada Prof. Nambay, sana ada Sekjen, Senior Rahman, Sadar, sana ada Sakita Anhar, Safudin Anhar, ya. Sana juga ada Ustaz Aidil. Mereka sangat layak semua, potensi sekali untuk menjadi ketua umum Parmusi. Itu menurut saya. Lantas nih, jika Bapak terpilih jadi ketua umum PP Parmusi dan seorang pemimpin Parmusi, kira-kira apa saja yang perlu yang diwujudkan untuk masa depan Parmusi yang lebih baik masa yang akan datang? Ini pertanyaannya, kalau
kalau saya terpilih ketua umum, ini pertanyaannya bukan saya jadi ketua umum ya. Kalau saya jadi ketua umum Parmusi, apa yang akan dilakukan dikerjakan di Parmusi. Jadi pertanyaan ini mau nggak mau saya jawab gitu ya. Ini Ustaz, kalau Allah takdirkan saya ketua umum Parmusi ya, tapi masih banyak yang wilayah pada saya Ustaz. Kalau Allah takdirkan saya, pertama yang akan saya lakukan konsolidasi organisasi ya, itu pertama. Jadi senior kita rekrut lagi, kita ambil dengan anak-anak muda yang berpotensi, kita rekrut sebagai kader masa depan, sehingga kekuatan Parmusi adalah kekuatan senior dan junior. Itu pertama. Yang kedua, saya akan matangkan kepengurusan sampai ke tingkat kecamatan minimal. Jadi Parmusi ini harus kepengurusannya disolidkan lagi sampai tingkat kecamatan dan kita solidkan. Kalau dia sudah solid, kemudian punya ruh perjuangan, insya Allah berjalan Parmusi dengan baik. Nah, yang ketiga, saya akan lebih utamakan juga untuk infrastruktur. Jadi harus ada kantor, baik tingkat PP Parmusi, PW maupun DPP Parmusi, semuanya kita usahakan harus punya kantor dengan cara-cara kita. Bisa dengan cara mencari infak zakat sedekah berupa tanah, bangunan dan sebagainya bisa. Tapi akan kita cari infrastruktur, yaitu perkantoran, dan kita lengkapi itu utama. Kalau kantor yang selama ini Jalan Saji Itu milik almarhum Gaji Samarisa. nggak bisa dihibahkan ke museum. Allah alam bisawab, kalau dihibahkan sangat senang sekali sebagai amal ibadah beliau. Tapi ini kan beliau punya keluarga, punya keturunan, punya anak, dan itu sudah menjadi hak milik keluarga mereka ya. Kita serahkan aja kepada Allah dan kepada keluarga mereka, keluarga almarhum. Selama ini almarhum sudah banyak sekali jasanya memfasilitasi Parmusi. Kalau jadi amal dari Allah. Apa closing statement dari wawancara kita sekarang Ustaz? Baik, closing statement saya bahwa hidup ini harus pertama berbuat ikhlas, bekerja keras, berpikir cerdas, berusaha tuntas, bertindak tegas, dan berdoa baik. 6S harus kita lakukan dalam hidup ini. Jadi kalau sudah 6S kita lakukan ini, insya Allah dakwah kita akan berjalan dengan baik, organisasi kita juga berjalan dengan lancar dan menjadi harapan umat ke depan bahwa hidup ini tidak lama. Posisikan diri kita membutuhkan orang lain, jangan kita memposisikan diri kita pada orang lain. Kalau kita memposisikan diri kita dibutuhkan orang lain, kita akan sombong, kita akan jual mahal, kita akan congkak, kata bercongkak. Tapi kalau kita memposisikan diri kita membutuhkan orang lain, maka kita akan tawadhu, kita akan hormat sama orang, kita akan santun dan sebagainya. Jadi itu closing statement saya. Mudah-mudahan sekilas tentang apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat saya pribadi dan buat seluruh saudara yang menonton channel YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Bukhari Abdus Somad MA, dipanggil Ubas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan wawancara saya dengan Ustaz Bukhari Abdus Somad. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita yang masyarakat menonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.